Jadi Bapak Ibu, ini saya tampilkan slide untuk materi kita hari ini di SJT. Ya, kenapa belum muncul itu juga karena kan ada yang ikut lagi itu belum menyelesaikan modul. Jadi hari ini batas terakhir untuk menyelesaikan semua modul yang belum dikerjakan, Bapak Ibu. Jadi ini dibuka lagi ya untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu tadi ini sebenarnya berkaitan ya. Materi ini itu satu kesatuan dengan materi sebelumnya yaitu PCK Bapak Ibu. Karena apa? Eh, PC, karena PCK dan SJT ini masuk ke dalam soal UP Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya pendahuluannya sama dengan tadi yang disajikan pada PCK. Artinya bahwa di sini kompetensi lulusan Bapak Ibu semua yang diharapkan Bapak Ibu itu lulus ada 8. Ada 1 sampai 8. Nah, ini, ini tidak saya baca lagi ya. Tadi mungkin sudah mendapatkan. Nah, Ya di udah. yang KL2 sampai KL7 ini, Bapak Ibu ini sudah tercover pada soal PCK Bapak Ibu yang sebelumnya. Sedangkan kompetensi satu itu kepribadian dan sosial baru masuk butir soal SJT Bapak Ibu. Jadi di uji pengetahuan atau UP itu Bapak Ibu akan diberikan 60 soal ya. Akan diberikan 60 soal choice pilihan berganda. Isinya adalah gabungan soal berbentuk PCK dan juga berbentuk SJT Bapak Ibu. Kalau pengalaman dari batch-batch sebelumnya, ini masih slide yang ini ya, yang lama. Jadi kalau pengalaman batch 1 2 itu, dari 60 soal itu dulu SJT 10 soal Bapak Ibu. SJT 10 soal, 50 soal itu bentuknya soal PCK. Nah, mulai dari batch 3 kemarin itu sudah ditambah. Jadi dari 60 soal, 30 soal berbentuk SJT, 30 soal berbentuk PCK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya waktu 60 soal itu mengerjakan 120 menit. Artinya kalau 120 menit 60 soal itu Bapak Ibu punya waktu satu soal 2 menit. Nah, nanti 30 soal berbentuk SJT isinya adalah tentang kepribadian dan sosial. Sedangkan sisanya 30 soal lagi itu adalah masuk ke PCK Bapak Ibu. Kok PCK tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang kita masuk ke SJT. Jadi di dalam UP itu dia terdiri apa saja UP yang harus dijawab. Ada soal SJT, nanti di sini 30 soal SJT-nya. Kemudian PCK itu 30 soal. Kemudian di UP itu juga Bapak Ibu akan disuruh uraikan studi kasus. Nah, studi kasus ini diberi waktu 30 menit Bapak Ibu. Nanti materi studi kasus ini akan Bapak Ibu dapatkan besok. Besok jadwalnya jam 8 pagi itu materinya studi kasus ya. Nah, jadi UP inilah yang diujikan. Satu, soal pilihan ganda 60 berbentuk choice terdiri dari 30 soal SJT, 30 soal PCK, dan 30 menit bentuk studi kasus diberikan waktu 30 menit untuk menguraikan studi kasus. Lebih lengkapnya studi kasus Bapak Ibu akan mendapatkan materinya besok. Oke, sekarang kita ingin lihat apa itu SJT Bapak Ibu. SJT adalah Situational Judgment Test ya. Tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Kemudian, peserta Bapak Ibu akan disajikan pertanyaan dan akan ditanyakan apa yang Bapak Ibu lakukan jika menemui situasi tersebut. Nah, bisa jadi mungkin situasinya di dalam kelas saat Bapak Ibu mengajar atau lingkungan di sekolah seperti itu. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur Bapak Ibu. Nah, artinya, Bapak Ibu, tadi di PCK kan ada dijelaskan soalnya itu, kan pilihannya A sampai E ya. Nah, kalau di PCK itu penskorannya itu kalau Bapak Ibu jawab benar ya ada skor, kalau salah ya nol, tidak ada skor. Ya, kalau untuk PCK. Kalau SJT ini kita lihat opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi, sebentar ya. Hmm.
Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Artinya, jawaban yang paling benar itu yang mendapatkan skor tertinggi. Artinya apa? Bahwa semua jawaban itu ada nilainya. Hanya saja yang paling tepat itu yang punya nilai tinggi. Nah, misalnya kalau choice-nya, kalau nggak salah saya sampai E ya, A, B, C, D, E. Artinya, jawaban yang paling benar mungkin akan mendapatkan nilai 5. Di bawahnya lagi 4, 3, 2, 1. Berarti yang paling jauh, yang paling tidak sesuai itu mungkin 1 dapat nilainya. Nah, karena di sini disebutkan opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Artinya, jawaban-jawaban yang lain Bapak Ibu jawab, walaupun tidak tepat sekali tetap mendapatkan skor. Tapi tergantung tingkat ya, karena nanti ada skornya di bawah ada 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling rendah 1. Nah, itu bedanya pengskoran dengan PCK Bapak Ibu. Kalau PCK itu kalau Bapak Ibu jawab benar ya baru dapat skor, kalau tidak benar ya nol, seperti itu. Nah, kemudian apa? Mirip tes kepribadian, bukan uji keprofesian. Jadi kompetensi kepribadian dan sosial kita. Kalau Bapak Ibu pernah yang sudah pernah ikut tes 3, tes P3K atau misalnya eh, PNS seperti itu yang sekarang yang model online ini di chat atau mungkin ada ikut untuk mendapatkan beasiswa S2 atau apa, ini pasti ada tes kepribadian dan sosial. Biasanya misalnya sikap kita di lingkungan kerja, sikap kita, kalau kita ini konteksnya guru, biasanya sikap kita kepribadian sosial kita itu dalam konteks kegiatan pembelajaran biasanya di kelas, apa tindakan yang kita ambil dengan situasi tersebut. Ya Bapak Ibu. Jadi bukan uji keprofesian kita sebagai guru. Karena kan kompetensi guru itu kan ada kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Tapi yang dilihat adalah kepribadian dan sosialnya. Jadi di SJT ini ada dia tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, dan tes kesiapan lulusan. Nah, seputar ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bentuk soal SJT ini. Oke, SJT ini Bapak Ibu dirancang menilai kemampuan Bapak Ibu semua dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa bagaimana ingin melihat sikap kita, kepribadian sosial kita dalam konteks mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa dan itu terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian SJT ini bertujuan untuk mengukur kompetensi dalam pengambilan keputusan, kemudian sikap kita, pemecahan masalah, manajerial kita, kepemimpin kita, kemudian keterampilan interpersonal dan juga komunikasi kita dalam menyikapi situasi tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini dia tujuan dari atau mengukur kompetensi apa di dalam SJT. Nah, kalau kita lihat kan ini sangat berbeda tadi dengan PCK. Kalau PCK itu kan lebih kepada penguasaan Bapak Ibu pada modul profesional, pedagogik dan juga perangkat pembelajaran. Tapi kalau SJT ini soal ini berfokus pada pengelolaan kepribadian dan juga sosial Bapak Ibu. Oke, kemudian SJT ini tesnya disajikan dalam bentuk skenario-skenario yang menggambarkan situasi yang relevan yang mungkin dihadapi oleh seorang guru. Kemudian skenario tersebut disertai dengan sejumlah opsi tindakan dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat, Bapak Ibu. Jadi nanti ada satu mm, narasi skenario, Bapak Ibu silahkan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, sebagai respon terhadap situasi tersebut. Jadi yang paling tepat itu yang paling tinggi skornya. Kalau jawaban yang di bawah-bawah itu, maka skornya juga akan mengikuti jawaban. Kemudian dalam konteks PPG ini, SJT menguji sejauh mana peserta di sini adalah Bapak Ibu mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk apa? Mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses mengajar pembelajaran di sekolah. Kemudian, dia didesain untuk mencerminkan situasi nyata yang sering Bapak Ibu hadapi di sekolah selama proses pembelajaran atau tantangan di lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah. Nah, jadi ingin memberikan gambaran kompetensi ini.
Nah, di sini format dan aturan kita lihat. Di sini terdapat 10 soal. Ini yang lama, yang lalu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang yang batch 3 itu sudah 30 soal. Artinya Bapak Ibu nanti kalau dapat 30 soal SJT, Alhamdulillah. Karena PCK itu kan sudah berkurang ya. Dari 50 sudah jadi 30. Artinya di pilihan berganda ini Bapak Ibu semua punya skor. Hanya saja kalau skor yang paling tepat itu yang paling banyak skornya. Yang berbentuk situasi, skenario yang relevan dengan tugas guru. Setiap soal diikuti oleh 4 pilihan jawaban. Oh, kalau untuk SJT berarti di sini hanya ABCD Bapak Ibu. ABCD ya. Pilihan jawaban yang menggambarkan tindakan yang bisa diambil untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, itu bentuk soal. Berarti nanti ada 30 soal, kemudian Bapak Ibu pilihannya ada 4, berarti A, B, C, D saja. Kemudian cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Peserta diminta memilih satu dari 4 pilihan respon yang disediakan, yang dianggap paling efektif dan paling sesuai untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi. Pemilihan jawaban yang tepat membutuhkan analisis yang cermat, memastikan respon yang dipilih adalah paling sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengelolaan kelas. Nah, jadi nanti ada 4 jawaban, Bapak Ibu pilih yang paling tepat. Kemudian format dan aturannya, waktu pengerjaan, manajemen waktu yang baik diperlukan agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan. Oke, kondisi pengerjaan. Peserta disarankan untuk mengerjakan tes dalam lingkungan yang kondusif agar dapat fokus dan tidak terganggu. Nah, Bapak Ibu, waktu pengerjaan kalau 60 soal artinya 60 untuk SJT, 60 untuk PCK, berarti 120 menit itu semua. Ya. Berarti 60 menit, 1 jam untuk SJT, 30 soal, 1 jam untuk PCK, 30 soal waktunya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk waktu pengerjaannya Bapak Ibu. Berarti satu soal itu Bapak Ibu punya waktu 2 menit untuk menjawab. Kemudian kondisi pengerjaan ya Bapak Ibu harus fokus. Nah, selain fokus, supaya bisa fokus, apa Bapak Ibu harus perhatikan? Jaga kesehatan menghadapi UP, kesehatan fisik, badan, kesehatan mental secara psikologis. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini panik dan stres memikirkan ujian UP, istirahat kurang, akhirnya ke fisik drop, kepikiran tidak fokus. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, ini juga selain jaringan yang stabil menghadapi UP, kemudian perangkat yang memadai, kesehatan fisik dan psikologis mental juga harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai begadang, jangan sampai karena banyak stres pikiran menghadapi UP, akhirnya berpengaruh pada fisik Bapak Ibu menjadi sakit. Nah, itulah dia kondisi pengerjaan. Kalau sudah sakit, kita tidak bisa fokus Bapak Ibu dalam mengerjakan UP ini. Kemudian kebebasan dan memilih soal. Peserta dibolehkan untuk memulai dengan soal yang dianggap mudah. Jadi Bapak Ibu nanti akan disajikan di sana itu soal 1 sampai 30. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal mengeklik nomor-nomor itu. Soal 1 diklik. Kalau dirasa itu susah, belum menemukan jawaban yang tepat, Bapak Ibu bisa lanjut ke soal nomor 2. Dan selanjutnya sampai nomor 30. Boleh tidak menjawab dulu, mana yang mudah dulu dijawab. Nanti biasanya yang sudah terisi dan sudah dijawab berwarna hijau, Bapak Ibu. Nomornya itu berwarna hijau, yang belum dijawab berwarna merah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa ulang lagi, silahkan dilihat nomor-nomor yang masih berwarna merah, belum diisi, Bapak Ibu tinggal klik nomor itu dan dikerjakan. Nah, makanya di sini boleh memilih mana yang mudah. Mana yang dipahami? Oh, misalnya dibaca atau di PCK tadi atau SJT. PCK juga. Atau misalnya dibaca nomor 1, ini agak ini. Ya udah lanjut nomor 2. Nomor 2 tahu jawaban. Mau nomor 3 lagi. Oh, ini nanti aja dijawab. Bisa lanjut nomor 4. Nanti setelah sampai 30 soal itu dibaca, silahkan ulang lagi, diklik. Diklik saja nomor-nomor yang masih berwarna merah yang belum terjawab. Ya, ini untuk kebebasan memilih soal. Nah, kemudian strategi. Nah, strategi kan setiap kita mengerjakan soal itu kan ada strategi, tips, trik, dan juga apa tadi ada clue-cluenya ya. Sama juga di PCK Bapak Ibu mengerjakan tadi PCK itu kan ada clue-nya, ada tipsnya supaya tadi waktu yang kita punya 2 menit itu tidak lebih dari 2 menit kita kerjakan soal itu. Oke, kalau untuk SJT ini strateginya pahami konteks dengan baik Bapak Ibu. Gunakan empati karena yang dilihat adalah kepribadian dan sosial kita.
konsisten dengan prinsip pendidikan, kemudian prioritaskan keterlibatan siswa, pertimbangkan dampak jangka panjang juga efek dari situ. Kemudian kreativitas dan inovasi dalam mengajar serta refleksi diri. Kemudian sensitivitas budaya, realitas dan dapat dipraktikkan. Kemudian berpikir kritis dan analitis. Artinya Bapak Ibu dalam menjawab itu karena sosial dan kepribadian utamakan gunakan empati ya Bapak Ibu. Jadi jangan nanti tidak berempati ketika menjawab soal. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menjawab soal itu Bapak Ibu. Nah, oke, kemudian strategi menghadapi SJT. Ada strateginya apa? Baca setiap skenario dengan teliti. Artinya soal yang disajikan narasinya itu perhatikan dengan teliti, kemudian dalam setiap situasi dan analisis perhatikan dengan detail, pilih respon yang tepat secara cermat, Bapak Ibu. Kemudian pahami konteks pendidikan, pilih tindakan yang sejalan dengan prinsip pengajaran yang berpusat pada siswa. Karena itu tadi kan masuk ke dalam strategi yang perlu diperhatikan, serta relevan dengan kebijakan pendidikan. Kemudian kelola waktu dengan baik. Jangan terlalu lama berpikir pada satu soal. Inilah yang saya katakan tadi. Kalau soal nomor satu dirasa ini bisa jawab, jawab. Nomor dua, oh ini lama, lewatkan. Langsung kerjakan nomor tiga. Dan sampai selanjutnya. Jadi kita tidak terpaku di satu soal yang menurut kita membutuhkan waktu lama untuk berpikir. Karena akan menghabiskan waktu lebih dari 2 menit di soal itu. Sehingga kita nanti belum sempat membaca soal yang lain, kita sudah kehabisan waktu, Bapak Ibu. Jadi, kelola waktu dengan baik. Oke, nanti kalau misalnya kita sudah jawab semua, kita punya waktu masih lebih waktunya ada ya silahkan Bapak Ibu baca ulang-ulang lagi. Mungkin dari baca ulang-ulang tadi ada berubah pikiran, mau diganti dari jawaban A ke B seperti itu. Tapi utamakan baca dulu semua dan jawab dulu semua, ada lebih waktu baru Bapak Ibu baca ulang kembali. Kemudian jangan terpancing oleh pilihan yang mirip. Seringkali kan jawaban itu diberikan cukup mirip dan cukup mengecoh. Pilih yang paling tepat, bukan hanya sekedar benar. Makanya tadi dikatakan tepat itu dengan memperhatikan ini, Bapak Ibu. Ini tadi, hmm, yang memperhatikan ini, pahami konteks dengan baik, gunakan empati, kemudian sesuai dengan prinsip pendidikan, prioritaskan keterlibatan siswa, pertimbangkan juga ada dampak jangka panjang bagi siswa, kemudian ada kreatif dan inovasi dan berpikir kritis dan analisis, Bapak Ibu. Nah, ini dia bahan pertimbangannya dalam kita menjawab soal SJT ini. Nah, nanti kita akan latihan soalnya ya. Jadi jangan terpancing oleh yang mirip. Seringkali pilihan jawaban cukup mengecoh. Pilih yang paling tepat, bukan hanya sekedar benar. Kadang benar, tapi kita nggak lihat secara empatinya, secara dampak jangka panjang kan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Itu untuk mendapatkan skor yang paling tinggi untuk jawaban yang paling benar. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita ingin melihat contoh soal SJT. Sampai di sini itu ada yang mau ditanyakan atau ada belum kurang jelas sebelum kita membahas, kita lihat contoh Saya, soal. Bu. Izin bertanya, Bu. saya, Bu. Oke, Izin bertanya. silakan dulu Pak Saipul ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas waktu Waalaikumsalam. yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Ibu, tapi mohon maaf agak ngantuk-ngantuk tadi mengikutinya. Oke, Eh, kalau bentuk pertanyaan STJ ini, Ibu, apakah SJT Pak. SJT. S, SJT ya, maaf, Ya, SJT ini ya. apa ada standar barangkali ketidaklulusan atau lulus gitu? Misalnya dalam 10 soal ini, apakah nanti semuanya, karena tadi Ibu bilang semuanya memiliki nilai gitu ya, Oke. eh, tingkat kelulusan kita itu berapa persen dari 10 soal misalnya? Apakah harus 5 atau 6 atau 7 seperti itu, Bu? Terima kasih. Oke, tapi ini sudah berubah ya Pak, karena kan kita ikuti batch sebelumnya batch 3 udah 30. Artinya soalnya kan sudah bertambah. Tapi Bapak Ibu mungkin ini lebih ada skornya dibandingkan dengan PCK. Kalau PCK kan nol itu kalau Iya. jawabannya salah. Tapi ini Bapak Ibu mau jawab berapapun
jawaban apapun. Tapi kalau misalnya di skor satu juga, walaupun ada skor mungkin masih minimal ya. Pasti setiap di SJT dan PCK itu kan punya skor maksimal seperti itu. Jadi usahakan dijawab pertanyaan sebentar ya. Mana ini siapa ya? Oke, Hmm, Bu. jadi usahakan untuk menjawab jawaban yang paling tepat itu karena 30 berarti lebih dari 10 soal. Nah, kan untuk mendapatkan skor yang paling tinggi Bapak Ibu. Walaupun saya bilang ini ada skor semua. Paling minimal kan setengahnya kita harus menjawab dengan jawaban dengan skor yang paling tepat, yang paling tinggi. Setengah. Berarti berarti Ibu minimal kita menjawab setengah dari banyak soal itu Iya, sendiri untuk mendapatkan ya. skor ya. Kalau yang batch kemarin kan 30 itu. Kalau ini kita nggak tahu, mudah-mudahan 30 juga. Tapi sepertinya 30 karena udah pakai yang terbaru. Artinya Bapak Ibu kan punya kesempatan untuk menjawab yang paling tepat itu bisa misalnya sekitar belasan lah di atas 10 seperti itu. Karena itu kan langsung di sistem ya. Saya juga kurang tahu maksimalnya itu berapa nilai kelulusan. Apa 70 atau 75? Seperti itu untuk kelulusan sama seperti modul. Tapi insya Allah kalau dijawab semua yang sudah-sudah itu ya, walaupun hanya 10 soal, insya Allah di SJT itu lulus semua. Karena kan ada nilainya, ada skornya. Walaupun dapat 3, dapat 4, dapat 2, dapat satu, semua ada skornya. Itu yang untuk PCK saja, yang nol salah kan, Salah. alhamdulillah lulus. Tapi tetap ada ini. Jadi Bapak Ibu ya usahakan lebih dari 10 itu terjawab dengan pilihan yang tepat. Tapi pasti adalah dalam 30 soal itu yang kita bisa dapat skor tinggi untuk menjawabnya Bapak Ibu. Karena 30 soal itu kan banyak. Nah itu. Insya Allah kayaknya sepertinya 30 ini. Karena batch kemarin 30. Sudah ditambah jadi 30. Jadi PCK 30, SJT 30. Begitu Pak. Pak apa tadi yang jawab? Usahakan di atas Pak Saiful. ya Pak Saiful ya. Oke. Ada lagi Iya, Bu. Bapak? Ya. Saya Bu, Bu. saya Oke, Bu, Oke, Bu Irma dulu. Bu Irma, silakan. eh, apakah soal UP ini punya passing grade juga Bu? Seperti soal CPNS harus Iya, sampai passing grade Bu, iya. atau nilainya langsung dirangkum semua? Tetap punya Misalnya passing Bu, grade. Tetap, SJT harus, tetap semua. UP dan UKIN punya passing grade-nya, Bapak Ibu. berarti ini SJT punya passing grade Semua. tersendiri. Untuk UP, ujian UP itu kan terdiri dari PCK, SJT, dan studi kasus. Semua punya nilai minimalnya itu berapa passing grade-nya. UKIN juga seperti itu, sama. Nah, tapi kan kalau UP ini karena dia di sistem langsung penilaian sama seperti di modul itu. Kalau di LMS kan Bapak Ibu TAM langsung bisa lihat kan nilainya kan, muncul kan Kalau berapa. berarti kalau UP nilai untuk UP itu tidak bisa dilihat berarti ya. Tidak bisa nanti di Eh, kelulusan itulah Ibu, dilihat. Bapak, berarti SJT ini sama nilai PCK punya KKM tersendiri. seperti itu yang saya tidak tahu apa digabung 60 pengerjaannya, tapi 60 soal ini gabungan dua. Atau sepertinya berdua mungkin digabung. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Karena PCK kan dia kalau salah nol kan. Kalau kita salah jawaban nol. Kok ada ini? Mungkin tertolong dari nilai. Intinya Bapak Ibu maksimalkan aja untuk menjawab. Karena nilai nggak akan langsung muncul. Makanya kelulusan UP itu diumumkan tersendiri. Nanti kalau lulus artinya Bu. Bapak Ibu mencapai passing grade. Tapi sejauh ini insya Allah lulus semua. Belum ada yang gagal UP kecuali UP-nya dia tidak ikut. Atau UP-nya ada kecurangan UP. Di saat UP Iya, itu kan betul ada sekali tadi pengawasan. ya. Ya, Iya, iya. kecuali ada kecurangan Intinya saat, kerjakan semua ya. ya, kecuali Bapak Ibu ada kecurangan saat UP. Karena Dan UP jangan kan ada Bapak Ibu, gerak-gerak yang ya mencurigakan. benar Bapak Ibu, ya benar. Itu bentuk kecurangan. Nanti kan ada pengawasnya langsung dari panitia nasional. Itu mungkin salah satu faktor yang membuat tidak apa lulus. Nanti kan akan di briefing lagi ya, Bapak Ibu akan diarahkan lagi apa ketentuan-ketentuan waktu UP itu apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, jadi kalau untuk kecurangan jangan berpikir untuk berbuat curang karena itu memang sudah jelas Bapak Ibu tidak lulus UP. Tapi kalau untuk nilai segala macam Bapak Ibu tidak perlu khawatirkan. Cukup Bapak Ibu fokus
lihat, baca-baca soal untuk mempelajari lagi, jawab soal. Jangan difikirkan saya nanti gimana lulus atau tidak. Nah, itu kan bagian dari juga yang buat Bapak Ibu tidak fokus ketika menjawab. Asik menghitung skor aja. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu berpikir saya mengerjakan semampu dan semaksimal usaha saya. Nah, itu. Kecuali ya tadi ya ketentuan di dalam UP itu kalau ada berbuat curang itu langsung di blacklist dan tidak lulus Bapak Ibu. Jadi itu dihindari ya. Kalau untuk soal-soal ini maksimalkan pengerjaannya. Nah, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu berarti nanti kalau kita tryout itu kita sudah mulai pakai kelas ya? Enggak, tryout kita tidak buat kelas lagi Bapak Ibu. Nanti tinggal kami Oh, umumkan tryout, Bapak Ibu tinggal buka LMS. Ya sudah kerjakan di LMS tryout, nanti oh, di LMS itu langsung keluar hasil Bapak Ibu dapat skor berapa. oh Nah, iya. tryout itu kan seperti yang saya katakan tadi kan itu simulasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau dengan ini soal saya bisa dapat nilai 70, 80, berarti ya gambaran atau simulasinya mudah-mudahan nilainya tidak jauh dari itu. Seperti itu. Oh, terima kasih Bu. Ya, nanti tidak akan khusus induksi saja dibuat grup. Kenapa? Karena dalam satu kelas Zoom itu tidak mungkin mengajar 300. Nah, karena banyak mahasiswa kan banyak pesertanya tidak apa ya, terlalu banyak. Maka untuk Kurhanadi sendiri itu kan sampai 2 kelas. Nah, ada 2 kelas jadi 100-100. Maka dipecah dalam kelas-kelas induksi. Kemudian yang mengajarkan kan berbeda-beda. Beda materi, beda dosen. Nah, jadi harus dibuat yang baru. Kalau tryout itu tidak ada lagi grup WA. Nanti Oh iya, nanti induksi ini kalau udah selesai induksi juga kita akan tutup grupnya, Bapak Ibu. Jadi ini untuk keperluan induksi saja. Ada lagi Bapak terima Ibu? kasih. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lihat bentuk contoh soalnya? Lanjut lihat contoh soalnya, Bu. Sekarang Lanjut, Lanjut, Bu. Bu. Oke, sekarang Lanjut, Bu. mari kita berlatihan soal SJT ya, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu di sana 4 ya, tapi saya ragu. Sepertinya jawabannya sampai 5. Nanti UP itu 5, A, B, C, D, E. Ini contohnya sampai E. Berarti nanti sama seperti PCK. PCK itu jawabannya sampai E. Berarti ini juga E, Bapak Ibu. Berarti skor yang paling tinggi bisa lah mungkin ya 5. Karena nanti kan rentangnya 1, 2, 3, 4, 5 biasa penskoran untuk jenis soal seperti ini. Nah, silahkan Bapak B Ibu. berarti ini jawabannya, Bu. Bagian B, Bu. B. Hmm, B. B, B. apa? B, B. B. Jawabannya B. B, Bu. B, Anda akan memberikan pengingatan B, secara Bu, ya. personal kepada dia Satu. mengenai berapa penting hadirnya tepat waktu dan Karena menjadi ini tidak menyampaikan B. jawabannya, Bu. Oke, ada selain B Bapak Ibu? Tidak B, ada. Bu. Ada B. selain B? Tidak ada. Nggak ada. Karena soal ini Oke, itu kan sepertinya kurang dari 1 menit. keseharian. Itu kan sampai Ya. nggak sampai ini sampai 1 menit nggak Bapak Ibu jawab soalnya? Hai Tidak. PCK Blok. itu. Nggak kan? Tidak, Bu. Nggak kan? Nah, Ibu, nah itu dia saya Ibu, Kayaknya katakan berdasarkan perasaan, Bu. Ibu, ya, Kalau soalnya seperti ini, Bu. iya Ya, tapi insya Allah mudah. iya insya Allah tidak jauh. Ini kan gambaran soal Iya. tidak jauh seperti ini, hanya saja Ibu, redaksi mirip-mirip, cuma hanya Karena saja ini untuk redaksinya yang berbeda. keseharian, Ji. Ya, makanya Ibu tadi berarti Yang sering kita Bapak Ibu, hadapi. soalnya ini agak lebih ke mirip kayak studi kasus ya. Bapak Ibu, Namanya juga. bentar ya saya. Bapak Ibu, tadi di awal kan sudah saya jelaskan. Bentuk SJT ini lebih menekankan pada bentuk situasi yang Bapak Ibu hadapi di dalam lingkungan sekolah, lingkungan kerja, baik itu dalam proses pembelajaran. Itu satu. Kemudian, ya ini seperti contoh ini. Yang kedua, ketika menjawab itu harus mempertimbangkan apa? Empati, dampaknya jangka panjang. Nah, ini dia. Mana tadi? Nah, ini dia. Gunakan Jangka panjang. empati, pahami konteks, prioritaskan. Nah, ini dia clue-cluenya, Bapak Ibu. Kemudian lebih ke kasus ya memang diberikan contoh
kejadian nyata yang memang mungkin Bapak Ibu hadapi di lingkungan kerja ataupun Maksudnya di lingkungan Sekolah. di pembelajaran. kejadian yang sebenarnya ini Ya. ketika Iya, kita itulah dia mengajar, maksudnya. bentuknya. Jadi Makanya ini contohnya, Anda sedang mengajar kelas 8 dan ada siswa selalu terlambat masuk kelas. Siswa ini juga kelas. sering mengganggu konsentrasi yang lain. Bagaimana Anda menghadapi ini? Ini Bapak Ibu Iya. hadapi nggak Maksudnya di pendapat kelas? kita sendiri ya. Iya, Anda akan ini memberikan situasi sanksi nyata sesuai ini Bapak ketentuan. Ibu Iya. hadapi nggak di kelas? Hadapi. Dihadapi, Ada. Bu. Ada, Ya, ini makanya iyalah jawabannya ini ini. kasus Ya, nyata atau situasi kasus nyata. nyata. Kalau Bapak Ibu jadi ini guru nih diposisikan seperti ini, apa yang Bapak ambil tindakan Bapak Ibu ambil untuk menangani ini? Makanya Yang dalam paling tepat menjawab, itu Bu bagian B. iya, makanya memperhatikan ada empati juga. Anda akan mengabaikan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Berarti tidak ada empati, tidak ada kepedulian di sini kan? Padahal kan terganggu Ya. siswa. Anda memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir dan memenuhi gangguan dalam kelas. Iya. Oke, ini Anda segera mencari kepala sekolah Mencari untuk mencari memberitahu kepala sekolah. tentang ya. Tidak juga sih karena kita bisa Iya, nggak menghadapi mungkin secara juga langsung. segitunya hanya karena telat Iya. masuk ya kan Bapak Ibu, ya kan? Ya, karena kan Iya, kelasnya betul kita, bukan betul. kelasnya kepala sekolah. Iya, betul. Kemudian, Tapi sering juga kita gunakan yang itu, Bu, untuk menakut-nakuti anak. Biasanya lebih takut sama iya, kepala benar. sekolahnya. Tapi saya tanya sama Bapak Ibu, Kalau ada nggak kesehatan. di sini empatinya? Ada nggak perhatiannya dan dampak jangka panjang berpusat Iya, orientasinya betul. pada peserta didik? Nggak Ada nggak? ada. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada yang untuk poin C. Makanya ini dia strategi menghadapi ini, pahami konteks dengan baik. Gunakan empati, rasa empati Bapak Ibu. Lihat dengan konsep prinsip pendidikan. Prioritaskan keterlibatan siswa. Pertimbangkan dampak jangka panjang buat anak. Dan kemudian juga refleksi diri. Kemudian juga sensitivitas budaya Bapak Ibu. Sensitif terhadap budaya itu. Kemudian kritis dan analisis. Jadi ini pakai perasaan empati ya Bapak Ibu, tapi dengan mengutamakan jangan lupa ada sesuai dengan prinsip pendidikan. Sesuai kan dengan prinsip pendidikan kita memberikan peringatan secara Sesuai. personal. Kan tidak mesti langsung ke kepala sekolah langsung ke Iya, sana. betul sekali, Bu. Anda menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Kan hukuman Tidak juga mungkin. tidak harus berbentuk ini. Apalagi sekarang itu bermacam-macam. Ini kan memberi dulu peringatan. Anda akan memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib. Tidak juga maksudnya sampai seperti ini. Makanya paling tepat yang mana Bapak Ibu? Bagian B. B. Nah, B ini dapat skor banyak. Kalau misalnya udah Anda menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan, ini mungkin skornya di bawah Mungkin ini. skor yang paling di Ya. bawah itu. E ini dapat skor tinggi di bawah yang B ini Bapak Ibu. Ya kan? Kalau yang A ini yang paling rendah sepertinya karena skor 1. Nah, ini. Akan mengabaikan. Ya, mengabaikan itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Clue menjawabnya ada rasa Harus empati, ada empati. perhatikan prinsip pendidikan, kemudian berdampak panjang atau tidak, lihat situasi, ada sensitif budaya nggak di sana, kemudian kreatif, inovatif, dan kritis, Bapak Ibu. Nah, kalau gini soal cepat, kalau 30 soal diberikan ya pasti Bapak Ibu ini. Oke, nomor 2, silahkan. Bapak Ibu, nomor 2, silahkan. B, Bu. B. Bu. B. Oke, Anda adalah, nah ini kalau B, tadi Bu, B. situasi yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas, sekarang dengan siapa? Dengan Ini Dengan bersama teman kerja. ya, dengan teman sesama kerja, Dengan Mas rekan Kawan. kerja dalam satu tim. Maka dikatakan tadi situasi atau permasalahan yang disajikan adalah berkaitan dengan lingkungan sekolah, baik dalam proses pembelajaran atau dengan hubungan dengan rekan kerja sesama guru, baik dengan pimpinan, kepala sekolah. Juga ini yang disajikan dalam soal ini. Anda adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Ada salah satu rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif. Bagaimana Anda akan menangani kasus ini? Anda akan mengabaikan, Tidak mungkin membiarkan, mengabaikan. Anda akan Tidak. berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut dan mengajaknya berbicara Ya. di sekolah. Anda mencemooh di depan tim. Anda akan mengirim WA kepada semua tim dan Anda akan mengirim pesan WA kepada semua rekan tim tentang perilaku. Yang mana?
B, Bu. asli. Ya, B jawabannya yang B. paling tepat, Bu. Ya, B. jawabannya B. B. Nah, inilah tindakan-tindakan ini ada rasa empati dan juga tidak berdampak jangka panjang, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu mengabaikan, habis Jangka itu panjang, lapor betul. ke kepala sekolah. Pasti akan dampak ada secara personal, kepribadian itu terjadi masalah yang Apalagi kita mencemooh. Timbul ya. gesekan Ibu. Kalau Apalagi melapor kalau ke kepala sekolah mencemoohnya di timbul depan gesekan. tim. Iya, berarti yang mana yang Nah, paling ini yang Yang mana yang paling paling tepat buruk? itu B. Yang B, Bu. paling Yang B, yang berbicara secara pribadi, ya. terus Ini mengajaknya yang paling berbicara tinggi, yang kepada paling kepala sekolah. buruk yang mana Bapak Ibu? C ya. Paling buruk Yang C, Bu. C, Ya, Cuma karena di depan mencemooh di tim. depan tim Yang C agar itu dia merasa mencemooh di depan Malu. tim karena agar merasa membuli. malu itu tidak sama Jatuhnya sekali. kan sama membuli. jadi Bapak Ibu, jadi satu kita cuma hanya melihat jawaban yang paling benar, dua kita hindari jawaban yang jawaban yang paling Rendah. kurang satu itu, yang negatif itu jangan kita jawab karena itu pasti Yang satu negatif. nilainya. Jadi dua aja cluenya Bapak Ibu. Cari yang paling memenuhi tadi kepribadian dan sosial, empati, prinsip pendidikan. Yang Yang kedua, paling yang kedua hindari jawaban yang negatif itu yang paling rendah nilainya. jawaban yang Tapi paling kalau yang positif A, Bu, ya. kalau yang A kita Jawaban yang paling abaikan biar positif kepala berarti kita sekolah jawab yang ya. Yang mengenanganinya. paling positif berarti. Ya berarti itu bisa aja skornya di bawah 3 atau 2. Karena kan yang paling Ya. buruk itu mencemooh di depan orang dan membuat malu. Berarti itu skornya paling rendah. Nah itu. Ya Itu juga makanya, bagian D, Bu. Anda akan mengirim email kepada semua rekan tim. ya Tidak juga C. makanya Ya. Bapak Ibu perhatikan itu tadi. Ada rasa empati, berdampak panjang. Nah itu dia. Oke, nomor 3. Nomor 3 seorang, ini sudah hubungan dengan lingkungan sekolah tapi dengan wali murid ya kan? Coba seorang orang tua murid menghubungi B, Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian Jadi dakwah. tolong Bu, Bagaimana B. Anda B, akan? B. B. Oke, ini pasti Bapak Ibu guru kan menghadapi juga ini. Kenapa anak saya rendah ujian? Kenapa anak saya cuma 60-70 nilainya? Oke, jawabannya apa? Beta, B, beta. jawabannya B. B. Ya, jawabannya B. Oke, B kan Anda akan merespon itu bentuk empati kita Bapak Ibu. Dan sesuai dengan prinsip pendidikan mana tadi menjelaskan proses penilaian ujian, ya kan? Nah, itu juga. Dan kemudian memberikan saran untuk perbaikan. Oke. Nah, yang paling rendah yang mana kira-kira di antara ini? Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon. Dan tidak merespon. juga. Dan mengabaikan. Kalau saya D, Bu. C. Mana yang paling rendah? Bagian rendah itu C. C ya. C, Ya, Bu, C. Anda akan menyalahkan C. siswa tersebut Ya, atas ya, nilai C. rendah dan bicara buruk untuk tentang ya. Yang Jadi paling rendah jangan, C. jadi pilih jawaban yang paling tepat, hindari jawaban yang negatif, Paling ya. rendah. Oke. Oke. Kalau kayak gini kayaknya sampai 1 jam selesai. Iya, Bu. Oke dah. Oke, silakan dibaca lagi. Satu indikator pembelajaran di kelas pelajaran pendidikan singkat peraturan seperti ini agama gitu. di Salah satu. motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran. A, Tentang sudah di untuk menceritakan A. sekolah guru menjelaskan peraturan yang pengalaman jawaban sekolah. C. Guru menunjukkan agama di D. Guru Guru mendiskusikan memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. pada Nah, aturan. Motivasi yang dapat disampaikan awal. alfa, Guru memberikan D. kesempatan untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan. Ya, A, Bu. Yang paling tepat Silahkan Bapak Ibu. Apa jawabannya? alfa. di sekolah. Apa jawabannya? Guru mendiskusikan E, Bu. E. Kalau saya jawabannya A, Bu. jika Atau ini. agama. Karena ini kan ini motivasi yang dapat disampaikan kita menyampaikan dengan siswa, bukan siswa kan yang menyampaikan. Nah, Ini kan kita yang memberikan motivasi ini udah di mulai awal goyang-goyang nih. pembelajaran kan. Oke, ini udah mulai. Oke, yang jawab bagian ada yang abu jawab yang A? paling tepat. Oke, selain A ada. D. Bu. Motivasi yang dapat disampaikan Lupa, Bu. Saya E, Bu. E.
Oke, salah satu Guru indikator memberikan pembelajaran di contoh kelas sikap 2 patuh adalah pada menunjukkan aturan sikap agama Guru di patuh sekolah. memberikan aturan sikap patuh agama pada yang aturan agama dianut di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah yang jawab A. Kenapa? Guru indikatornya ya. memberikan contoh Kenapa sikap jawab A? patuh pada Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh Yang jawab A pada yang mana? D dan E. di sekolah. D mungkin nih. Yang jawab A siapa? Kalau saya tetap pilih A, Bu. Saya di A, Iya, Ibu. kenapa Jawab A. alasannya? Atau kita tanya yang E. E ada tadi. Guru memberikan contoh sikap Iya, pada aturan agama di sekolah. karena guru itu saya kan L. suri teladan yang patut, yang pertama-tama harus sekali dicontoh gitu, Bu. Iya. Jadi itu sebagai bentuk motivasi awal. Jadi langsung menunjukkan sikap bagaimana patuh terhadap aturan agama seperti mengenakan jilbab yang rapi, yang sampai dada, begitu dan sebagainya. Karena kembali ke Karena kan ini yang memberikan sikap motivasi itu kan kita ini kan contoh motivasi sikap patuh, Ibu. motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran. Benar C E E Bu, kalau saya juga. Motivasi itu Ya, Kan ini kan kita yang memberikan motivasi untuk anak. kembali kalau gurunya Saya D, tampil Bu. memberi kepada Di situ anak-anak, menunjukkan sikap patuh anak akan terhadap melihat agama yang dianut sifat dalam dan terhadap kehidupan sehari-hari. gurunya. Kita sebagai guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Jadi jawabannya apa? A. Saya D, Bu. Saya Ada E. Oh, D ya. Jawab Oke. Bu. Sekarang Maksudnya saya kasih ini ya. Ini kan berarti salah satu indikator pembelajaran adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang menunjukkan sikap itu? Berarti siswa kan? Kan yang memberikan motivasi kita yang guru. C kayaknya ini. Oke, udah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran itu guru. Nah, Yes, kalau A itu kita memberikan kepada siswa itu peserta didik. kesempatan berbagi pengalaman akan membuat mereka lebih termotivasi dan merasa dihargai. Dan pembelajarannya menjadi lebih kontekstual dengan pengalaman mereka. Kalau B, guru meminta siswa untuk memahami aturan agama yang dianutnya di sekolah. Jadi itu hanya berupa perintah. Jadi tidak ada Perintah. memotivasi. Kalau C, terlalu luas dan informatif. Guru Berarti menunjukkan yang agama di didapat itu Indonesia E, beserta aturan-aturannya. guru Terlalu memberikan luas dan contoh. informatif bukan motivatif. Kalau D, guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Kalau D itu bagus D untuk mungkin. Ya, kalau D itu Guru memberikan bagus untuk contoh. diskusi, tetapi tidak cocok di kegiatan inti dan bukan motivasi awal. Oke, kalau E, Tidak memberi motivasi. guru memberikan contoh Motivasi, sikap ya. patuh pada aturan agama di sekolah. Memberikan contoh baik, tetapi sifatnya satu arah, belum tentu menumbuhkan motivasi internal siswa. Nah, itu saya kasih gambarannya. Nah, silahkan pilih yang mana. Alfa Ibu. Nah, Berarti A, Bu. D. Saya tetap A. Jawaban saya tetap D A. Bu. Bu. Nah, setelah saya kasih pandangan tadi di setiap jawaban, apa jawabannya? Yang kira-kira dia kontekstual dan dia diberi Yang kesempatan dianut untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. di Alfa, sekolah. Ibu. Akan memberikan Melibatkan kesempatan kepada anak-anak. peserta didik. Melibatkan peserta didik. Oke. Abu, Alfa, Ya, Alfa. jawabannya A itu yang tinggi. Berarti di Ya. dengan jawaban E, D, dan selanjutnya tuh skor 4, 3 Bapak Ibu. Nah, yang paling rendah yang mana? Tapi kita nggak perlu sebenarnya yang paling rendah. Guru menunjukkan ya, C. guru menunjukkan Bu, agama karena di Indonesia beserta Guru aturan-aturannya. mendiskusikan. Itu kan lebih Terlalu luas. Ya, C. C. C ya yang paling rendah. Oke, bisa Bu ya. Oke. Berarti ini kalau Bapak Ibu jawab E dapat juga skornya. Kalau 5 jawaban berarti skornya 4. Iya, dapat semua. Ya tetap ada. Kan ini hampir-hampir ini apa? Ya hampir-hampir mirip ya kan. Maksudnya cuma peskorannya mana yang lebih tinggi. Oke, tadi nomor berapa ya? Kan di awal pembelajaran. Oh, nomor 6. Oke, ini. Selanjutnya. Banyak kali kok. Misi tadi Ada jawabannya yang sih. terpuk. Bu, Jawabannya A tadi. Anda sedang Silakan Bapak Ibu baca nomor selanjutnya. Anda memiliki Ibu ini seorang. langsung nomor 6 ya, Bu. Tadi Iya. belum nomor Selanjutnya 5, Bu. langsung nomor 6. Ya, langsung nomor 6 Bapak Ibu.
20 hari ketika Nomor 5. orang mengalami sakit. Anda miliki seorang murid. Sebagai wali tugas, tindakan yang dilakukan Anda adalah Berikan mata Beta kali ya. Beta. bagian alfa Bu. menyerahkan untuk belajar bersama teman-teman yang Nah, apa Bapak Ibu? A. B. A. pelajaran filsafat Ada yang jawab A. Selain A ada. C. Bagian A, Bu. Alfa Bu, alfa. Bagian A. Berikan materi pembelajaran. Jawabannya A, memberikan materi pelajaran Memberikan dan materi tugas pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan. ketertinggalannya. Bu. Ada selain A? Ada? Saya Bu, Yang paling tepat A. Memaklumi siswa Masalah ini, Bu. tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit itu. Ada yang E. Kalau saya B, Bu. B. Meminta teman-temannya berprestasi bagus untuk membantu. kita jawab A. Oke, A. jawab. Bu. Memberikan Oke, materi saya pelajaran kasih dan ini ya. dan Saya kasih tugas tambahan. pandangan, saya kasih pandangan Bapak Ibu, silahkan tentukan lagi. Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah Ia telah melewatkan melewatkan sejumlah sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, Oke. tindakan yang dapat Anda ambil apa? Kalau jawaban A, artinya Bapak Ibu memberikan memberikan tindakan ini menunjukkan bahwa kepedulian Bapak Ibu, guru sekaligus tanggung jawab untuk membantu siswa dari ketertinggalannya. Kalau A, ya, dengan memberikan materi dan tugas tambahan. Jadi siswa bisa belajar mandiri sesuai dengan dan kemampuan tugas dan tambahan. kondisi kesehatannya. Itu yang A. Kalau yang B dan C bisa mendukung, tetapi bukan tanggung jawab utama yang langsung dari guru, itu lebih sebagai langkah tambahan. Nah, itu kan nggak tanggung jawab guru, Oh, menyarankan dilimpahkan ke anak untuk mengikuti murid-muridnya. tes pelajaran Ya, tambahan di luar jam iya. sekolah. Kita nggak ada tanggung jawab guru sebagai wali kelasnya. Kemudian D, menyarankan les privat kurang tepat karena bisa membebani orang tua dan bukan solusi Memaklumi utama siswa dari tersebut dan memberikan nilai dengan alasan sekolah. siswa tersebut Kalau E memaklumi tidak tepat karena memaklumi. memberi nilai tanpa proses belajar akan mengurangi keadilan dan tidak mendidik. Bapak Ibu A, Bu. jangan lupa, boleh pakai empati. Bu. Bapak Ibu A. boleh pakai Yang benarnya A. Bapak Ibu boleh pakai empati, tapi jangan lupa prinsip pembelajaran dan pendidikan, ya. Ya. Nah, itu dia. Ini A yang Berarti betul. jawabannya apa? A. Nah, jawaban A. A. Memberikan materi ya, pelajaran memberi tambahan dan pelajaran dan tambahan tugas tambahan untuk mengerjakan mengerjakan ketertinggalan. pelajaran yang Iya, untuk ketinggalan. mengerjakan ketertinggalannya. Ya, jadi Bapak Ibu juga Ketinggalannya melaksanakan, Bapak Ibu melakukan membantu, ketinggalan. tapi murid itu tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan. Oke, lanjut Bapak Masyarakat Ibu. adalah Nomor 7 silakan dibaca. Masyarakat adalah bagian dari pemerintahan dari masyarakat adalah Masyarakat penyelenggaraan pendidikan sekolah menurut Anda apakah memiliki potensi berkolaborasi dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan masyarakat merupakan dasar sekolah dan mereka beserta ide Silakan jawab. B. Ada? Saya beta, Bu. Saya B, Bu. Ya, B. A, B, Saya B. selanjutnya selain itu ada. Saya B. B. Masyarakat merupakan partner sekolah. Oke. Memberikan pendidikan peserta didik sehingga perlu dikuatkan dalam perencanaan sekolah. Oke, ada yang A, ada yang B, ada C, D, E, ada yang pilih? B. B, Bu. A saja. Oh, A, Pak Saiful A. Kemudian yang lain ada, berarti antara pilihan A dan B ya.
A dan B, B antara A dan B. ya, B. B. Ya, A sama B, Bu. Ya, oke. B. Oke, kita Antara lihat A dan B, Bu. masyarakat adalah A bagian sama dari B pendidikan. partner Keterlibatan sekolah. dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Anda Pendidikan. apa? Kalau A, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah Bahagian B. tersebut. Nah, kalau B, B. masyarakat merupakan partner Ya. sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Jadi Ya, kalau A B. itu benar juga, tapi hanya Bahagian B. menekankan, A Iya. itu benar juga, Bagian B tapi hanya karena masuk di menekankan atas itu soalnya pada masyarakat adalah potensi. bagian dari pendidikan. Jangan dulu. Telepon dulu. Kalau A itu benar juga, hanya saja Bapak Ibu, kalau yang A itu hanya menekankan potensi tanpa menegaskan pentingnya perencanaan keikutsertaan masyarakat itu dalam perencanaan sekolah atau pendidikan itu sendiri. Nah, kalau yang B di situ jelas menunjukkan bahwa konsep menunjuk konsep bahwa school itu ada bagian kolaborasi dengan masyarakat, bahwa masyarakat adalah mitra strategis sekolah. Jadi bukan hanya mendukung, tapi dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan juga dilibatkan. Jadi sekolah lebih relevan dengan kebutuhan nyata yang dibutuhkan dalam masyarakat. Jadi sebenarnya A dan B itu yang lebih tepat B. Kalau A itu hanya menonjolkan potensinya saja bisa dikolaborasi tapi tidak dilibatkan dalam perencanaannya. Kalau B kan lebih spesifik lagi. Berarti antara A dan B, B itu skor paling tepat dan tinggi. Setelah itu A itu skornya. Bisa jadi 4. Nah, itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini mikrofonnya saya mute tadi. Silakan kalau ada yang mau berbicara bisa dinyalakan. Nah, jadi jawabannya B, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau ini kan cuma memiliki potensi, dapat dikolaborasi, tapi ini kalau yang B diikut, Berarti sehingga kalau A perlu ini diikutkan dalam ya perencanaan sekolah. Nah, jadi Ya. B ya. ikutkan, berarti ikutkan. Ya, A itu Itu langsung benar. bekerja sama, berarti langsung berikut ya. Ya, Oke, Bu. kalau A itu benar juga, berarti skornya di bawah B ya. 4 ini skornya. Oke, silahkan. Nomor 9, Bapak Ibu. Dalam materi yang namun di proyek yang cuma proses dan besar ada yang diskusi tidak seperti Dan Bu. ini dengan apa ya ini? B. B jawabannya B. B. B, Bu. Melakukan revisi rencana Coba B, beta. Bagian E, Bu. Elimination. ini Dengar. Ya, B, Bu. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi hari hujannya amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. C. Pemodelan disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Yang udah jelas ada E. D. B, Bu. Elimination. B. Oke, kalau yang A, B dikasih juga gambarannya ya bagus. Bapak Ibu. Kalau yang A B bisa melakukan revisi. memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam memang bisa menjadi solusi, tapi mencari lokasi lain secara mendadak belum tentu aman atau Iya. memungkinkan apalagi saat hujan deras. Itu satu pandangannya. Kalau B, melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Menunda pembelajaran berarti mengorbankan waktu belajar dan tidak efisien. Artinya kan harus meluangkan waktu yang lain. Kalau C, guru tetap bisa, di sini pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Guru tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan mengganti kegiatan lapangan yang berisiko dengan pemodelan atau simulasi di dalam kelas. Pemodelannya dilakukan di dalam kelas,
Jadi ini lebih baik dan relevan C. dan tetap mendukung tercapainya kompetensi. Oke, kalau yang D, kalau D itu tidak bijak karena membahayakan kan keselamatan juga. Membahayakan. Kalau dipaksakan. Kalau B nih, B. kalau C. menambah C. protokol keamanan tidak C, cukup Bu. karena kondisi banjir juga bahaya untuk C, Bu. keselamatan. C. Yang mana? Saya C. C. Yang mana? C, Bu. C, Bu. C. 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 Jawaban C. saya C. Ya, karena apa? Kan dilihat juga walaupun ada empatinya juga tidak mengganggu ya. Tidak ada dampaknya, kemudian juga tidak bertentangan dengan proses belajar pembelajaran itu prinsip pembelajaran. Kalau tadi melakukan revisi kan ada dampaknya, nanti tidak efisien, butuh lagi merancang waktu yang lain seperti itu. Ya, Jadi yang tepat benar. yang mana? C ya. C, permodelan yang disiapkan. Nomor 10. Serta didik tambah dasar. Mengendalikan kebebasan pelajar belajar sesuai dengan Didik sekolah dasar. Hal baru yang rentang perhatian pendek untuk membantu serta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik hidup, maka hal yang tepat dilakukan adalah proses pembelajaran guru dilakukan Ya, ada yang sudah menjawab A. dalam topik-topik kecil Mendaki kebebasan. untuk Kalau saya B, Bu. Oke. menambahkan materi pembelajaran berupa bacaan dapat mengajar materi. B. Guru mengurangi jam pelajaran dan tetap tutup muka agar peserta didik dapat belajar dengan A, Ibu. A. Bu. bukan oleh guru ketika Oke, ada satu orang yang B, yang lain A. Ada lagi yang C, D, E? berupaya untuk membantu buku cetak. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam buku kecil. A sih, Bu. A ya, jawabannya A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Kenapa alasannya ini? Karena mereka, anak SD, menyukai hal yang baru, yang praktis, serta Yang perhatian baru dia dan pendek. Pendek. Ya, jadi dibagi-bagilah Yang ke A dalam ini. topik-topik kecil. Nah, kalau guru berupaya mengganti buku cetak dengan elektronik, belum tentu juga Belum mereka tentu. terbiasa dengan elektronik seperti itu. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. Ini yang saja rentang pendek mereka ini kita tambah lagi ya kan untuk membaca yang panjang. materi. Nah, kita tambah Sangat lagi dengan membosankan ini. membosankan bagi mereka seperti itu. Iya. Kemudian guru mengurangi jam pelajaran, tidak bisa tatap muka, dapat belajar di rumah tidak bisa karena mengganggu efisiensi jumlah jam pelajaran yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Model pembelajaran satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta belajar adalah belajar penemuan. Nah, itu apa belajar penemuan? Ya, itu bukan satu-satunya model dan mereka bisa menggunakan model-model pembelajaran itu. Jadi yang tepat yang mana yang A ya? Aku ya. Nah, oke, lanjut lagi. Nomor 11. Ya, lanjut. Ya Allah, banyak sekali. Ya, SJT 30. Ini berapa soal? 35 atau nanti nggak apa-apa, ini sehabisnya saja Bapak Ibu. Nanti saya share slide-nya bisa dibaca sendiri. Bapak Ibu ini baru ini ya pembahasan. Nanti Bapak Ibu UP kan jawabnya seperti ini juga. yang sudah disimulasi siswa mengalami kesulitan dan pada selain itu, siswa tidak bisa melihat kebenaran nilai pembelajaran upaya kalian tidak dengan kesulitan yang mereka Program belum selesai keinginan tidak berkaitan dengan pemikiran Menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah Bu, media. yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Atau bunyi C, metode. strategi apa C. Oke, ada yang C, B. ada yang E, D. B, Bu.
Oh, B. Bapak Ibu itu dilihat ya, rumusan masalah di bawah ini Ya, yang yang tidak tidak berkaitan. berkaitan. D. D apa D. sebaiknya Delta. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau Apa ini? bertanya dan bercerita di depan kelas? tanya D, D, D. D. Delta. Jawabannya D, delta itu. D, 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 D. Saya B. Ada yang selain D? D, D. Saya B, Bu. B D. apa. Karena ini Saya rumusan jawab D, masalah Bu, yang karena kedua tidak ini ada yang tanda tidak tanyanya. berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi bunyinya. Iya, rumusan masalah. D itu ya betul. Sekian B. Bukan rumusan masalah yang Ini antonim ya. yang tidak berkaitan. Yang Itu tidak dia dulunya berkaitan. tidak Oh, yang berkaitan. tidak Yang kedua, Dengan masalah tidak yang berkaitan ini. Berarti B. B. Apakah saya membahas tentang D apa D? Ada D, ada yang B. D. Saya B, B. Oke. Bagus, Delta. bagus. Delta. Oke, Delta ya. Bu Nina seorang guru kelas 3 menghadapi permasalahan dan Yang tidak pembelajaran berkaitan dengan apa ini. Untuk aspek keterampilan menyimak, jadi keterampilannya adalah menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak ada konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, Mana itunya, Bu? siswa tidak Biru bisa ini apa di pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita. Apa rumusan masalahnya itu? Bagaimana cara motivasi siswa agar mau Strategi bertanya apa dan sebetulnya yang ceritakan di depan. Oh iya, mampu itu. menjawab pertanyaan Karena siswa. yang diminta ini Kenapa saya pilih yang D yang jawabannya, tidak Bu? berkaitan dengan permasalahan. Iya, karena bagaimana cara memotivasi siswa agar Ini mau Karena bertanya dan jawabannya bercerita di hanya depan D yang kelas. tidak ada tanda tanyanya. Iya, betul itu Ya, Pak ya. itu Bapak Ibu, coba didengar Bapak Jadi Ibu, yang pertama itu kalau rumusan masalah itu selalu diajukan dalam bentuk pertanyaan. Itu simpelnya. Dan Itu satu dia tidak tidak ada tanda tanya. Udah jelas itu bukan rumusan masalah. Iya, Karena dia dalam ini bentuk pertanyaan. strategi, kok nggak salah strategi ini yang D. akan digunakan oleh guru. Oke, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu coba lihat. Kan permasalahannya itu adalah ketika bercerita berarti dia mengalami kesulitan kata-kata yang digunakan. Tidak bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi cerita. Intinya, Bu Nina ini kan membutuhkan dia di rumusan masalah itu ya strateginya, Ya, metodenya, ya, media nomor A. pembelajarannya ketika dia Ya, mengajar dan juga ya. topik bercerita itu, Ah, rumusan masalah tapi, itu. tapi Ya, kembali lagi ke pertanyaannya, rumusan masalah yang tidak berkaitan. ya, yang tidak oh yang tidak berkaitan. berkaitan. ya. Ini Ada ya, kata Dan ya. kemudian yang bagaimana cara tidak bercerita berkaitan dengan di masalah, kelas? Bu. Nah, jadi tidak berkaitan dengan itu, Ya, dengan betul, poin-poin yang tidak disebutkan berkaitan. tadi di atas. Jadi apa jawabannya? Masalah D. yang poin di atas tadi, ya D, Bu. D. Oh, D buku ini. D bukan cuma itu Jawabannya yang D. tidak ada tanda tanyanya. D D. jawabannya. D, Karena nggak ada delta. berkaitan dengan persoalan di atas, Bu. Ya, Media Yang paling delta. ya yang bagian D ya. digunakan guru Ya, ini agar jawabannya D siswa ya. Nah, di Ini sini D. kan diminta siswa menyimak, Ya, jawabannya D, bercerita. Bapak Ibu ya, delta. Nah, Oke, selanjutnya nomor berbatas. 12. Masih nomor 12, Bapak Ibu. sekolah wajib menyediakan lingkungan yang untuk melakukan kondisi yang Belajar dulu, Mama. Ini juga untuk mau kondisi demikian maka tugas guru adalah tidak menjadi penghalang. Demikian maka tugas Jawaban guru saya Adalah Oh, itu yang di ya. D. sebaiknya digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita ini. Kok jawabannya yang tadi? Berarti kemampuan. Ayan. Pertanyaan sama pilihannya Pengaruh kayaknya Bu. kemampuan. untuk membangun kondisi Tak Jawabannya sinkron ini. jawabannya bukan jawaban ini, Bu, Nggak pilihannya. sinkron, Bu. Ini sekolah wajib pertanyaan sama menyediakan jawabannya. lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Perbedaannya Kok mereka Ya, kok ini soalnya beda. ke arah sana Ini jawabannya soalnya ke ini strategi. ABC-nya Ini punya beda nomor jawabannya. 11. Coba Iya tebak, ya. coba, Yang nomor 11 tadi. iya. coba. Oke. Bentar ya. Sekolah wajib menyediakan Masih Iya. nomor 11.
Ya. Jo- Lanjut nomor 13 aja, Bu. Langsung aja ya, kita lewatkan aja lah. Nah, Iya, yang ada jawabannya. Biar cepat nomor selesai, Bu. 13 Udah kita azan zuhur ini di tempat kita, Bu. Ya, kita bahas sampai nomor 15 ya. Bapak Ibu selengkapnya nanti bisa baca, dibahas lagi. Bisa dibaca-baca. Karena ini soalnya banyak, Mungkin bisa Bapak Ibu. dikirim, mungkin nanti bisa di-share, Bu, di grup. Ya, nanti saya share di grup. Silakan nomor Penilaian 14. Satu lagi sampai 15. Oke. Mengukur dan secepatnya KD sistem instrumen yang observasi produk salah soal satu Inggris. kurikulum dasar pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD adalah melaporkan hasil wawancara memakai kata-kata dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Instrumen penilaian yang tepat Observasi itu tindakan. untuk mengukur ketercapaian KD tersebut Observasi. adalah Instrumen penilaian untuk mengikuti soal tertulis. Kalimat efektif dalam bentuk teks Jawabannya E. tulis. Kalimat efektif. Soal tertulis. Penilaian merupakan hasil penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses instrumen yang benar. Salah satu kompetensi dasar pada muatan bahasa Indonesia. Ini soalnya bahasa Indonesia. Laporkan hasil Laporkan hasil wawancara wawancara, memakai kosakata baku dan kalimat dan efektif dalam kalimat bentuk efektif tes dalam bentuk tulis. tes tulis. Instrumen penilaian tepat untuk mengukur Soal tertulis. Soal Soal tertulis. tertulis. Soal tertulis. Karena di situ dikatakan teks tulis dalam bentuk teks Soal tulis. tertulis karena Soal teksnya. tertulis. Oke, kalau observasi dia cocok untuk Penilaian menilai sikap ya atau aktivitas, bukan produk. Jadi di sini ini kan bentuknya melaporkan hasil wawancara dengan memakai kosakata baku dan juga kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Berarti kan ada produknya kan, melaporkan hasil wawancara kan? Ya, berarti kan Ya, Bu. berarti produknya apa? Dalam bentuk Laporan itu tulis. kan, laporan hasil wawancara. Kalau observasi dia kan menilai ranah sikap ya, afektif. Sikap. Kalau Ya. soal lisan dia kemana? Tidak sesuai karena KD menekankan pada teks tulis. teks tertulis. Ada Teks teks tulis jawabannya. tulis. Kalau Berarti soal afektif dia tertulis. ini ranah sikap, nggak sesuai dengan Kan KD. sesuai KD-nya. KD-nya Berarti kan mengatakan teks ini KD-nya tertulis. kan mau melihat keterampilan kan? Keterampilan Nah, anak. berarti Ya, ini soal hasilnya ya tertulis. menghasilkan produk, melihat keterampilan dia menulis. Nah, Ya. kalau tes Soal tulis, tertulis. kalau tes tulis itu biasanya berupa tes, bukan penilaian hasil produk. Iya. Jadi apa jawabannya? B, Bu. Produk. Ya, Soal produk. tertulis. Nah, itu harus dilihat karena dia adalah melaporkan hasil wawancara. Berarti Hasil dia ada wawancara buat berarti laporan, ya produknya laporan wawancara itu. laporan wawancara, Bu. Ya, kalau soal tulis kan dia untuk berupa tes-tes soal, kan nggak bisa langsung dinilai. Oh, Nah, jadi produk. yang benar. Karena kan penilaian ada 3 ranah kan, ada afektif, psikomotorik, dan kognitif kan. Ranah pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Jadi ini kan instrumen penilaiannya disesuaikan dengan aspek apa yang dinilai. Tadi seperti observasi ya masuk ke ranah sikap, afektif. Kalau produk kan berarti keterampilannya yang ingin dia lihat. Produknya ada. Bisa nggak dia membuat laporan hasil wawancara? Membuat laporan hasil wawancara. Oke. 15, satu lagi Bapak Ibu. Seorang guru kelas 6 pada semester genap sedang menyusun rencana mengajar tema 6 masyarakat sejahtera untuk Seorang guru PKN 3.2 tertulis KD menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dalam Pelaksanaan kehidupan kewajiban sehari-hari. dan tanggung Alat jawab sebagai warga evaluasi negara serta dalam pelaksanaan alat evaluasi yang sesuai mengukur Jawabannya C. tersebut C Bapak Ibu. Oke, lihat KD-nya. menganalisis antar teman. pedoman menganalisis lembar Bapak penilaian. Ibu, kita lihat KD-nya itu alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur kaki tersebut. Di sini KD-nya kan menganalisis. Berarti menganalisis itu masuk ranah apa? Afektif, psikomotorik atau kognitif? Kognitif, Bu.
Hah? Kognitif. Kognitif tadi kan, yang taksonomi Bloom itu kan Ini tahu. C4 dia, menganalisis. Berarti Ya. ranah Analisis. pengetahuannya Sikap. yang ingin dilihat. Nah, kalau pakai yang skala scale Likert itu kan untuk menanyakan pendapat, setuju, tidak setuju, ya kan? Ya. Ya, jadi Ya, harus itu. melakukan Kemudian observasi. lembar jurnal perilaku. Ini lebih ke penilaian afektif kan? Sikap. Sikap kan? Ya, Bu. Oke, kemudian pedoman observasi. Ini observasi masuk afektif juga. Kemudian lembar penilaian antar teman. Itu masuk mana juga? Antar teman. Afektif kan? Sikap. Ya. Sikap kan? Nah, mana yang masuk ke ranah kognitif? Eh, Iya, tes tulis pilihan ganda, apa itu masuk ke ranah bentuk dari penilaian dari kognitif. Karena apa? Kuncinya, KD-nya itu adalah menganalisis. Menganalisis itu masuk pada ranah kognitif tadi, C4. Nah, Itu yang Anda. ya. Jadi kan untuk penilaian kan sesuai dengan ranah tadi, afektif dia ada untuk penilaiannya bisa digunakan observasi, psikomotorik seperti tadi bentuknya produk. Kalau kognitif itu ya ini tes tulis. Makanya kalau kita menilai mereka menjawab ujian akhir itu di ujian akhir semester itu kan mereka jawab soal, berarti yang kita nilai hanya ranah kognitif. Tapi kan belum masuk ke psikomotorik dan juga ke afektif. Itu Bapak Ibu, ada yang ini? Ada yang berbeda? Nggak ada ya? Oke, Nggak ada, Bu. sampai sejauh ini dari 15 soal kan lebih banyak yang skor 5 kan Bapak Ibu jawab? Cuma Ya. 15 soal kan? Apalagi Ya. kalau 30 Iya, Bu. soal, lebih mungkin 15 itu dapat. Paling, tapi mayoritas tadi jawaban yang tepat kok memilih. Ada 1-2 yang agak berbeda, tapi skornya pun bukan skor yang rendah. Skor di bawah 5 atau yang skor 4. Jadi, ya insya Allah lah bisa mendapatkan nilai yang maksimal Bapak Ibu untuk di SJT ini. Oke, Bapak Ibu, setelah melihat contoh-contoh soalnya sudah tergambar ya. Inilah kira-kira seperti Ya, ini. Bu. Walaupun nanti situasinya nyatanya yang Bapak Ibu dapatkan di UP ya redaksinya ya agak berubah lah. Tidak ada yang mirip sama persis, tapi ya hampir-hampir seperti inilah keadaan soal di SJT itu. Nah, kalau seperti ini soal selesai dan sebelum 60 menit selesai kan Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, insya Allah. Amin. Oke, Bapak Ibu, setelah melihat tadi pemaparan saya tentang SJT dan melihat contoh-contoh dan kita saling berdiskusi menjawab soal ini, adakah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup Zoom materi hari ini? Ada, Bu. Santai Bapak Ibu, kita cukupkan untuk slide ini ya Bapak Ibu. Kita tutup materi ini, nanti baru kita masuk sesi diskusi ya. Mungkin ada yang mau ditanya. Bu, mengenai SDT ini ada ini nggak?